Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Egi Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Ini saya mau beres-beres dapur belakang ya Bunda, karena rumah di samping itu sudah nggak bisa saya gunakan untuk gudang. Jadi ini barang-barang suami saya yang mungkin masih disimpan, masih belum saya rapikan ya. Kemarin baru saya pindah-pindahkan saja. Dan nanti ada beberapa barangnya Mbak Ara seperti boneka itu yang ada di atas lemari. Kemarin saya simpan di atas lemari karena memang penuh sesak di belakang Bunda. Mau saya bawa pulang kalau nanti pas ada libur sekolah ya, insya Allah. Terus kemudian ini saya mau beresin area belakang yang ini Bunda. Saya mau lihat apakah ada yang perlu saya buang ya, karena memang nggak rapi gitu Bunda. Jadi saya mau beresin. Dan ini ada gardus speaker ya, terus ada gardus televisi juga. Jadi saya mau buang, cuma saya takut nanti pas pindahan itu kita susah untuk membawanya gitu kalau tanpa gardusnya ya. Jadi makanya saya simpan saja ya Bunda. Nah, sedikit sharing ya Bunda, untuk membersihkan rumah itu jangan nunggu sampai kotor ya Bunda. Jadi membersihkan rumah itu seringkali terlupakan ya di tengah kesibukan pekerjaan. Padahal kegiatan membersihkan rumah itu wajib dan penting untuk dilakukan secara rutin ya, agar rumah itu menjadi lebih rapi, nyaman, dan bebas dari sumber penyakit ya Bunda. Jadwalkan pembersihan di rumah yang tidak teratur seringkali berujung pada tingkat kerumitan yang bertambah dan waktu yang panjang ya untuk membersihkannya. Nah, untuk mencegah hal ini penting untuk membuat jadwal Bunda pembersihan rumah yang secara rutin agar rumah kita itu tetap bersih dan sehat tanpa merasakan terlalu banyak barang gitu Bunda. Pentingnya membuat jadwal ya Bunda untuk pembersihan rutin ya. Menjaga kebersihan rumah bukan hanya soal penampilan ya, tetapi juga tentang kesehatan. Penumpukan debu, kuman, dan benda asing lainnya bisa menjadi pemicu alergi atau masalah kesehatan lainnya ya. Dengan menjalankan jadwal pembersihan rutin, kita bisa menghindari akumulasi kotoran dan menjaga kesehatan lingkungan di dalam rumah ya. Nah, apa saja yang harus dibersihkan setiap minggu ya Bunda? Yang pertama itu area yang sering dipegang atau disentuh ya. Setiap minggu luangkan waktu untuk membersihkan area yang sering disentuh seperti pegangan pintu mungkin ya, keran, terus saklar lampu, remote control ya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kuman dan kotoran yang ada di area tersebut ya. Kemudian yang kedua, area yang sering dilalui Bunda. Area yang sering dilalui seperti tempat penyimpanan depan pintu misalnya, tempat penyimpanan sepatu, meja dapur, dan kamar mandi ya, juga perlu dibersihkan setiap minggunya agar selalu rapi dan terhindar dari penumpukan debu. Kemudian yang ketiga, selimut dan handuk mandi ya Bunda. Cuci selimut, handuk mandi, dan lap dapur yang sering digunakan setidaknya seminggu sekali ya. Langkah ini bisa membantu mencegah alergi dan menjaga kebersihan kain-kain yang digunakan sehari-hari ya Bunda. Kemudian apa saja yang harus dibersihkan setiap bulan Bunda? Yang pertama itu alat elektronik dan dapur ya. Setiap bulan lakukan pembersihan lebih mendalam pada alat elektronik seperti mungkin oven, microwave, terus kulkas ya. Begitu juga dengan bagian dalam kulkas ya. Pembersihan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kotoran dan bau yang bisa mempengaruhi kinerja optimal dari pemakaian elektronik gitu ya Bunda. Kalau saya kulkasnya sering kalinya saya bersihkan kalau memang saljunya sudah penuh ya. Kemudian mungkin kalau pas sudah kotor sekali dan saya pas belanja mingguan, jadi saya sekalian bersihkan gitu. Kemudian yang kedua, lemari pakaian ya Bunda.
Setiap bulan alokasikan waktu untuk merapikan lemari pakaian ya, menyortir barang-barang yang rusak atau tidak lagi dibutuhkan ya, bisa mencegah penumpukan barang yang tidak diperlukan seperti kita decluttering gitu ya Bunda. Sortir pakaian yang sudah tidak dipakai atau mungkin sudah tidak layak pakai ya, atau kekecilan gitu, bisa kita sortir kemudian kita kasih ke orang yang membutuhkan atau kita berikan ke saudara kita yang membutuhkannya Bunda. Jadi sebulan sekali kita bisa cek nih, ada barang atau ada baju yang ada di lemari kita yang harus kita buang atau tidak ya, karena kalau kita terlalu banyak menyimpan barang-barang yang tidak digunakan itu akan menumpuk di dalam lemari saja ya, akhirnya nanti lemari akan penuh sesak gitu ya Bunda, kita mau cari baju pun akan kesusahan. Kemudian apa saja sih yang harus dibersihkan dalam setiap tahunnya ya Bunda? Setiap tahun itu kebersihan saluran air ya tentunya ya Bunda harus dibersihkan seperti got gitu ya, biar itu tidak ada mampet gitu ya Bunda, tidak ada kendala untuk pembuangan saluran air ya, itu setiap tahun harus dibersihkan ya Bunda. Kemudian kasur Bunda, setiap tahun lakukanlah pembersihan menyeluruh pada kasur untuk mencegah debu yang ada di dalam kasur tersebut ya Bunda. Seringkali ini kadang kita lupa ya Bunda bahwa kasur juga itu banyak sekali kotoran yang menempel ya pada kasur ya. Nah harusnya dijadwalkan ya Bunda untuk membersihkan kasur gitu. Kalau saya kadang saya jemur ya Bunda, karena memang saya nggak punya vacuum cleaner ya, jadi makanya saya jemur. Itu pun kalau pas ada panas yang terik ya, kalau nggak ada panas terik saya nggak berani ya, karena spring bed berat sekali ya Bunda, kalau nggak sama suami yang angkat itu nggak bisa Bunda saya, jadinya saya kalau ada panas yang terik baru saya jemur ya, itu kadang juga nggak nyampe setahun ya saya sudah jemur ya. Kalau memang sudah saya kira itu sudah nggak enak ya untuk tidur, kadang kan ada bau apak juga ya, ada. Terus kalau udah di banyak debu-debu, kalau pas kita bersihin itu seharusnya sudah harus dijemur ya Bunda. Jadi sebaiknya kita jadwalkan ya kalau misalnya mau beresin kasur gitu. Kemudian plafon rumah Bunda, kadang kan ada sawang ya Bunda. Kalau di tempat saya itu sawang ya. Nah itu harus sering dibersihkan ya Bunda, karena itu sangat mengganggu sekali kalau kita nggak bersihkan. Di plafon itu pasti banyak sawang-sawang yang ada di atas berkelantungan seperti itu ya Bunda. Jadi itu harus dibersihkan ya Bunda, karena itu juga menimbulkan banyak debu dan kotoran ya, dipandang pun kayaknya nggak nyaman gitu kalau pas kita lihat langit-langit gitu, wah banyak sekali sawang-sawang di atas itu ya. Jadi kita harus membersihkan rumah itu tidak perlu harus menunggu kotor ya Bunda, jadwalkan setiap harinya ya Bunda, minimal setengah jam 1 jam itu ya untuk membersihkan area-area yang sering sekali kita lalui ya, kita pakai seperti dapur ini ya. Kalau dapur sering sekali saya bersihkan Bunda tanpa harus saya jadwal, kalau kira-kira memang sudah licin. Ini kan kadang kalau kita nyuci piring kayak gitu airnya muncrat-muncrat ya Bunda, dan ini kadang licin Bunda kalau kita nggak sering disikat gitu ya, kita bersihkan gitu kadang udah berlumut gitu. Makanya saya sering membersihkan area ini ya. Area ini sangat sering saya gunakan karena saya sering masak, cuci piring, itu seperti kegiatan yang sehari-hari kita lakukan ya Bunda. Jadi area dapur itu memang sering harus dibersihkan, karena kalau tidak akan menimbulkan bakteri, banyak sekali kotoran yang menempel ya. Apalagi di area masak ya. Kalau di area masak itu kan seringkali kecipratan minyak kalau habis masak gitu ya, terus ada sayuran-sayuran yang tumpah kayak gitu. Makanya harus sering dibersihkan ya Bunda. Setiap kita selesai masak jangan lupa kompor itu dibersihkan.
Jadi itu bisa meringankan pekerjaan kita ya, karena kalau habis masak kita nggak langsung bersihkan itu kan nanti nodanya numpuk ya. Kalau sudah numpuk itu susah sekali Bunda, apalagi kalau di kompor gitu ya. Noda-noda minyak, noda-noda bekas sayuran gitu kan susah ya Bunda. Nah itu harus kita bersihkan kalau setiap habis selesai masak ya Bunda. Terusan meja makan juga ya. Kalau saya itu sering kalinya malam hari kalau meja makan saya habis semua saya bersihkan, saya cuci piring setelah makan malam ya, kemudian saya bersihkan, saya lap-lap gitu Bunda. Terus kalau ada air minum tumpah atau sayuran yang tumpah gitu ya, itu harus segera dilap ya Bunda, biar tidak ngeflek gitu Bunda. Biasanya kan kalau nggak langsung dibersihkan itu kadang ngeflek ya Bunda, apalagi meja makan saya itu nggak ada kacanya ya. Memang sengaja nggak saya kasih kaca karena takutnya nanti pecah gitu Bunda, pas saya mau pindahan gitu, takutnya pecah gitu Bunda. Makanya saya nggak pasang kaca di atas meja makan ya. Itu saya memang bikin sendiri ya, request ukurannya kecil menyesuaikan dengan dapur ya, karena dapurnya kecil Bunda. Seharusnya itu sih ukurannya agak lebar ya, cuma karena saya punya dapurnya kecil ya saat ini, makanya saya bikin meja makan itu kecil Bunda, nggak terlalu besar gitu. Yang penting cukup untuk menaruh sayuran. Nah ini saya sudah selesai ngepelnya ya Bunda. Di area ini memang kalau nggak sering kita sikat itu licin sekali Bunda, makanya saya sering sikat dan sering bersihkan ya. Untuk menjadwalkan membersihkan area ini saya nggak pernah dijadwalkan ya, saya kira-kira saja kalau memang sudah licin berarti saya langsung harus bersihkan gitu, takutnya nanti kepleset ya. Nah ini saya sudah selesai ya Bunda, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Nah jangan nunggu kotor ya Bunda, rumah harus dibersihkan setiap saat ya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.